Para sahabat di channel Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami. Salam untuk kalian semua. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Begitu ya Bang ya? Ya. Ya, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pakar kita, Julius Caesar Salang, tentang nasib koalisi perubahan. Nah, seperti yang sudah kita dengar dan kita ikuti dari berbagai berita media, koalisi perubahan ini ternyata tidak sedang baik-baik saja. Ya. Ada dua gejala yang menunjukkan hal itu. Gejala pertama adalah seperti yang sudah pernah dibahas juga di channel ini, Bang Jul. Gejala pertama itu Partai PKS sibuk mencari wakil calon presiden ya. Untuk Anies Baswedan. Ya. Kita semua tahu bahwa PKS melobi Mahfud MD, Menko Polhukam, dan yang kedua itu Sandiaga Uno yang barusan mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Nanti kita akan membahas pada topik yang lain tentang mengapa Sandiaga Uno mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Jadi itu gunjang-gunjing yang pertama. Lalu kemudian gunjang-gunjing yang kedua adalah pertengkaran antara Nasdem dan Demokrat tentang juga hal yang sama. Siapakah calon yang pantas untuk mendampingi Anies Baswedan ya, dari koalisi perubahan. Ya. Nah, elit Partai Nasdem yang diwakili oleh Ahmad Ali mengatakan bahwa figur yang paling cocok untuk Anies Baswedan harus berasal dari provinsi yang dapat menyokong suara. Ya, jadi menurut Ahmad Ali ini calon wakil presiden untuk Anies Baswedan itu adalah harus berasal dari provinsi yang dapat mendulang suara bagi capres mereka. Dan dia tidak berbicara tentang figur, tapi dia berbicara tentang wilayah. Nah, menurut dia ada 7 provinsi di mana suara Anies itu sangat lemah. Dan dua dari 7 provinsi yang sangat signifikan itu adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, oleh karena itu menurut Ahmad Ali ini, calon wakil presiden Anies yang paling cocok itu kalau bukan dari Jawa Tengah, dia harus dari Jawa Timur. Itu syarat yang pertama menurut Ahmad Ali dari Partai Nasdem. Syarat yang kedua dari Ahmad Ali ya, mengatakan bahwa sosok tersebut harus berasal dari kalangan NU. Ya. Berarti kalau NU, maka NU itu kan konsentrasinya di Jawa Timur. Ya. Nah, siapa tokoh di Jawa Timur yang sekarang lagi naik daun? Dia adalah Gubernur Jawa Timur, Kofifa. Ya. Nah, setelah Ahmad Ali menyampaikan syarat-syarat itu, Andi Arief dari Partai Demokrat memberi respon. Ya. Dan menurut Andi Arief, sosok yang paling tepat untuk Anas itu tidak lain, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi jelas ya, jadi perbedaan antara kedua partai ini. Kalau Nasdem, dia berbicara tentang wilayah dan populasi mana saja yang paling mungkin akan menguntung koalisi perubahan. Sedangkan Demokrat lebih mendukung orang AHY. Kita semua juga tahu bahwa
elektabilitas AHY itu termasuk yang sangat rendah gitu. 1, 1, 2 kurang lebih begitu. Jadi sangat rendah gitu. Nah, saya melihat bahwa Nasdem cenderung rasional, ya kan? Sedangkan Demokrat cenderung tradisional. Karena biasanya kalau tradisi itu kan mereka memperjuangkan orang biasanya. Mereka tidak berbicara tentang tidak memperjuangkan suara rakyat, ya kurang lebih begitu. Jadi mereka memperjuangkan orang. Kalau berdasarkan suara rakyat itu kan berarti AHY tidak masuk kriteria karena elektabilitasnya sangat rendah, kan begitu. Tetapi karena sifat partai ini yang sangat yang tradisional, ya, yang cenderung memperjuangkan orang, ya, dari ayah ke anak dan seterusnya, maka mereka akan terus memperjuangkan AHY apapun alasannya, AHY wakil presidennya. Jadi kurang lebih begitu. Nah, saya melihat dua gejala itu teman-teman sekalian, maka patutlah kalau kita membuat kesimpulan, Bang, bahwa koalisi perubahan ini sebelum berubah sudah berubah gitu. Sebelum jalan perubahan itu sudah berubah duluan. Jadi ya, bagaimana menurut Bang Julia? Silakan, Bang. Kalau saya sih melihatnya ya namanya juga koalisi perubahan, ya kan? Ya berubah-berubah teruslah. Tapi kalau apa yang koalisi perubahan artinya berubah-ubah terus. Berubah terus. Mereka itu tidak pernah diam, ya berubah teruslah. Nggak tahu berubahnya ke arah yang baik atau ke arah yang nggak karu-karuan, itu ya penting mereka berubah. Berubah terus, ya. Kenapa seperti itu? Karena sampai hari ini juga kita belum pernah dengar perubahan apa sih yang ingin disampaikan oleh calon presiden mereka, ya kan? Iya. Dia belum pernah mengatakan jika saya jadi presiden apa ya sesuai koalisi perubahan, maka satu, tidak ada presiden trislot itu, ya kan? Iya. Perubahan namanya. Iya. Kalau dia berubah dari apa yang ada, ya itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak ada jalan tol di mana-mana, udah berarti aja yang lain-lain, ya kan? Itu perubahan. Jadi orang melihat bahwa oh ya benar ini dia ingin berubah dari apa yang dilakukan oleh presiden terdahulu. Artinya Abang mau mengatakan bahwa mereka, ini kata yang tidak enak ini sebetulnya, mereka dikutuk oleh perubahan itu sendiri. Itu bagaimana, Bang? Kalau secara kasarnya seperti itu, tetapi dari segi itu kita bisa melihat bahwa memang mereka ini mencalonkan Anies gitu. Memang mereka tidak ada visi yang jelas sebetulnya, Bang. Iya, yang itu persoalan. Memang mereka nggak punya visi, dan yang kedua memang tujuan mereka bukan untuk menang, bukan untuk memimpin, bukan. Tetapi tujuan mereka itu apa? Tujuannya untuk bargaining nanti pada saat memang kalau benar Anies ini bisa dicalonkan, ya kan? Berarti kalau Anies bisa dicalonkan, Prabowo maju, Ganjar maju, berarti peluangnya pemilu ini dua putaran. Dua putaran. Terus. Nah, pada saat 2 putaran itulah mereka tahu bahwa Anies tidak akan masuk dalam putaran yang kedua. Betul. Mereka sudah tahu itu Anies tidak masuk dalam putaran kedua. Terus? Nah, disitulah posisinya mereka tinggalkan Anies dan partai mereka maju. Oke, kamu punya suara segini, gimana? Kami dapat apa? Nah, itu yang kita bisa baca. Karena sampai hari ini kan kita tidak jelas. Kan? Nasdem maunya wilayah tapal kuda untuk mendulang suara. Dan sasaran mereka udah pasti. Kofifa Indar Parawansa. Itu Nasdem. Itu dari Nasdem. Tetapi dari geliat-geliat dan gelinjang-gelinjang di dunia media sosial yang sempat kita ikuti, Kofifa Indar Parawansa tidak berminat sama sekali untuk menjadi bagian dari koalisi ini. Menjadi bagian dari koalisi perubahan. Tuh. Nah, kita melihat juga apa yang dikatakan Nasdem dari daerah yang berbasis NU, ya kan? Saya menduga begini, Bang, tidak ada yang mau berpasangan dengan Anies juga, ya? Jangan-jangan begitu, karena kok sepertinya susah sekali mencari wakil ini. Ada yang mau, tetapi ditolak. Misalnya AHY kan mau, tapi Nasdem menolak. Tapi sebenarnya banyak, Bung Ardi, banyak yang mau jadi wakilnya Anies. Kalau memang Anies sudah dia udah pernah menyampaikan
ini loh visi misi saya kalau saya. Oh, masalahnya di situ. Ya kan? Jadi teman-teman sekalian, jadi persoalan yang sedang alami oleh orang-orang yang berminat mau mendampingi Anies itu adalah bahwa koalisi perubahan ini dan juga Anies Baswedan itu sendiri belum menyatakan secara jelas kemana bangsa ini akan dia bawa. Apa visi dia gitu ya, apa misi dia gitu. Ya silakan Bang. Nah, karena apa? Rakyat atau anak-anak muda atau pemuka-pemuka atau orang-orang berpotensi untuk itu, mereka berpikir jangan-jangan Anies ini benar seperti media Solmatiko ini bapak identitas nasional. Ya, nah, orang-orang tidak mau terjebak ke situ, tetapi orang akan melihat walaupun isunya seperti itu, bahwa Anies punya program yang jelas. Sampai sekarang belum jelas. Belum jelas. Ya seperti yang tadi saya katakan, kalau saya terpilih jadi presiden, ini program saya. Ya, saya akan melakukan A, B, dan C. Presiden itu tidak ada. Semua orang boleh mencalonkan dia jadi presiden. Misalnya begitu ya. Contoh soal. Ya. Tidak ada lagi pembangunan jalan tol. Stop sampai di sini. Misalnya pembangunan gereja akan saya permudah semua gitu. Contoh soal bahwa semua orang punya hak yang sama di dalam konstitusi dan hukum. Silakan membangun tempat ibadah masing-masing dan membangun masjid saya akan permudah, membangun vihara akan dipermudah. Nah, sampai hari ini tidak ada. Tidak jelas itu. Nah, orang berpikir ini bahaya, jangan sampai kita dibawa ke arah intoleran lagi nanti repot, ya kan? Banyak anak-anak muda atau itu, yang tokoh-tokoh atau jangan-jangan juga itu menjadi salah satu sumber keraguan orang. Karena Anies ini kan dianggap sebagai figur yang sangat dekat dengan kelompok-kelompok yang intoleran, abang bilang tadi itu. Dia kan sangat dipersepsikan seperti itu kan Bang. Publik sekurang-kurangnya seperti yang abang katakan tadi itu, ya kan? Apa sikap dia terhadap kelompok-kelompok intoleran itu gitu? Apakah dia akan mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden, saya akan lebih serius lagi untuk membuat kelompok-kelompok intoleran ini menjadi toleran, misalnya begitu. Kan tidak ada pernyataan yang tegas begitu. Ya itu tadi, boro-boro ke sana, ya kan? Ya tadi yang jelas yang lagi rame-rame partai-partai politik itu mengatakan, pokoknya kalau saya jadi presiden tidak ada presiden terlihat, semua partai boleh mencalonkan diri jadi presiden, ya kan? Atau yang kedua, saya tidak akan melakukan pemilihan legislatif itu tertutup dan terbuka ya pokoknya gimana. Mesti jelas ya. Itu kan mau tertutup terbuka pokoknya jangan sampai ada segala macam. Tegas pokoknya semuanya tertutup itu program. Kan pasti banyak orang akan electoral threshold di DPR saya akan naikkan atau turun kurang lebih begitu kan? Seperti itu. Jadi itu yang paling tidak menggugur boleh. Kita coba ya karena orang sekarang banyak orang ini menjadi pemimpin di bangsa ini, Tetapi jalan untuk sampai ke sana tidak ada. Jadi dia tidak menjelaskan juga bagaimana industri yang sekarang diperjuangkan oleh Jokowi itu hilirisasi itu. Apa sikap dia terhadap itu juga tidak jelas. Iya. Atau yang paling sekarang nih yang aktual. Setiap tahun kita punya ritual mudik. Setiap tahun kita ngalami macet di mana-mana. Saya akan pindahkan semua, ya kan? Industri-industri yang berpusat di mana? Bekasi, di Tangerang, ke Jawa Tengah. Pindah ke Jawa Tengah gitu. Sehingga terpecahkan. Itu solusi kalau memang supaya tidak mudik macet. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk ngurusin orang macet mudik ya kan? Nah, sama sekali tidak ada. Artinya bahwa Anies Baswedan itu bukan hanya dukungan koalisinya yang abu-abu, gagasan dia tentang Indonesia juga masih abu-abu. Atau bagaimana Bang? Yang pasti, satu hal yang pasti bahwa Anies Baswedan punya andil untuk mengisi demokrasi inilah, berwarna. Dari sisi itu kita tidak usah ragukan. Saya lihat di situ kelebihan. Sebab kalau tanpa dia juga tidak ramai demokrasi kita. Itu dia. Betul, Saya kira begitu. Saya kira ya. Sudah selesai. Wah, saya lihat abang ini sampai angkat ini mic ini, saya kira mau makan itu mic itu.
agak gimana gitu ya. Kita jadi greget juga dengan Anies ini perubahan apa yang disampaikan. Tidak, partai koalisinya itu sibuk bertengkar di antara mereka itu. Ya, begitu saja ocehan kita, obrolan kita pada hari ini, teman-teman dari Pojok Asal Omong. Salam dan sampai jumpa dengan kami dengan topik-topik berikutnya.